Selamat siang Bu Samiati. Selamat siang Bu An. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Sudah lama tidak bertemu. Iya, betul sekali. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat alhamdulillah. Bu An gimana? Alhamdulillah sehat. Udah sering hujan ya Bu ya? Ini tadi habis hujan Bu. Oh ini tadi habis hujan. Oh iya, Bu Samiati hari ini ada agenda hendak coaching dengan Pak Rino. Iya betul. Persatuan seperti itu Bu. Insya ya. Kemarin sebelum coaching hari ini, kemarin sudah praktek coaching? Sudah. Sudah. Bagaimana perasaannya Bu? Luar biasa. Saya deg Bu. Nervous lah bahasanya itu. Nggak pernah ngobrol bareng. Kemudian ujuk-ujuk disuruh latihan tuh nervous gitu pertamanya. Tapi lama-lama enggak. Dan hari ini insya Allah bisa lancar saja. Iya. Karena memang pepatah mengatakan itu guru terbaik itu adalah pengalaman. Betul sekali. Ya. Baik Bu, sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dari kegiatan coaching ini. Sepertinya Bu Samiati mungkin sudah tahu, tapi saya ingin menegaskan ulang bahwasanya ada 3 hal pokok yang harus coach dalami untuk bisa mensukseskan kegiatan coaching. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh sebagai seorang coaching. Yang kedua adalah mendengarkan. Bu Samiati nanti harus sabar. Iya, Ya. oke. Dan yang ketiga adalah Ibu harus bisa memunculkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Siap. kepada Pak Rino, yang tujuannya diharapkan agar Pak Rino ini memiliki sikap terbuka. Oke. Nah kira-kira ini dari ketiga hal ini, kendala mana yang Ibu hadapi kemarin ketika praktik? Yang kemarin waktu praktik itu saya belum bisa present Bu, belum bisa hadir penuh. Terus kemudian saya juga belum bisa menjadi pendengar yang aktif karena susah loh Bu jadi pendengar yang baik gitu. Memang benar-benar kita harus hadir penuh gitu. Iya betul. Mudah-mudahan karena kemarin sudah praktik, sudah melakukan refleksi diri. Iya. Harapannya hari ini coaching dengan Pak Rino, Ibu Samiati bisa membawakan alur tirta sesuai dengan tuntutannya ya Bu ya. Siap. Kalau begitu berkaitan dengan tugas saya sebagai observer, boleh saya lihat langsung kegiatan coaching Ibu Boleh. dengan Pak Rino? Saya panggil Pak Nino dulu. Baik. Pak Rin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Alhamdulillah sehat. Ayo Pak Rin, gimana ini? Baiklah, Bu Samiati ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya kesini tuh di sini tuh ingin coaching dengan Bu Samiati, ingin tahu supaya ibu di sini tahu permasalahan saya di sini sehingga dapat membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi seperti itu Bu. Jadi hari ini nanti kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan Pak Rin ya. Iya benar sekali. Nah nanti dari obrolan kita ini hal apa nih yang Pak Rino harapkan di sesi akhir? Oh iya Bu. Jadi Bu, tentu aja dari coaching dengan Bu Samiati ini yang diharapkan hasil akhirnya yang terakhir adalah menemukan solusi dari permasalahan saya seperti itu. Oke. Ada lagi Pak? Selain daripada itu nanti kedepannya nanti permasalahan ini kan menyangkut dengan peserta didik, Iya. supaya nanti hal ini dapat diterapkan pada seluruh peserta didik, Oke. mereka menjadi lebih baik lagi Oke, dalam pembelajaran siap. dan tingkah. Monggo silahkan diceritakan dengan detail. Oke baiklah, terima kasih Bu Samiati ya. Jadi Bu ya di sini kan kita sebagai guru Bu ya tentunya di sini yang kita hadapi adalah peserta didik. Iya. Nah dalam hal ini saya selaku guru IPS di SMP ada 23 Mesuji, itu ada salah satu murid kami bernama Rahmat kelas 8A. Iya. Rahmat itu Bu ya sama dia seperti anak yang lain, hanya saja dia itu punya hal-hal yang berbeda, yaitu yang pertama Bu, dia itu nakal, suka mengolok-olok teman, Iya. kemudian tingkah laku dengan temannya itu terkadang di luar batas wajar. Selain bukan hanya sekedar mengolok-olok teman atau orang tuanya terkadang, tapi juga terkadang dia memain fisik seperti itu. Main tangan ya. Ya seperti itu. Nah kemudian Rahmat itu juga
itu ternyata Bu, itu dia itu seperti itu hanya dengan teman-temannya, tapi kalau dengan guru dia itu nurut. Di sini bukan dalam artian dia akan punya bagus, tidak. Hanya saja ketika diperintahkan guru Rahmat tolong ambil sapu, dia langsung ambil. Rahmat ambilkan buku di perpus, dia langsung seperti itu lah Bu. Dan dia juga ada kekurangan itu absensi Bu. Absensi dia itu lumayan banyak hadir. Iya, tidak hadirnya seperti itu. Nah itu tadi Bu, secara sedikit cerita lah tentang Rahmat yang ingin saya tanyakan. Oke. Jadi, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, kira-kira nih apa yang menyebabkan Rahmat itu seperti itu gitu? Jadi anak yang nakal, apa memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi Rahmat itu berbuat demikian gitu? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Jadi sini saya kembali diingatkan ya oleh Bu Samiati ya. Jadi Rahmat itu seperti ini Bu. Jadi seorang anak itu kan di rumah waktunya dengan keluarga, di sekolah dengan kita sebagai guru. Ternyata setelah kami analisis itu bahkan istri saya juga itu adalah gurunya si Rahmat ketika di SD. Jadi ternyata yang pertama itu Bu, faktor dari keluarga itu kurang kondusif antara orang tuanya. Tidak perlu kita bahas Bu, yang paling kurang kondusif antara ayah ibunya dan juga keluarga neneknya. Kemudian yang kedua, lingkungan tempat tinggal Rahmat itu hampir sebagian besar anak itu tidak sekolah. Gitu. Bahkan dari tingkat SD pun banyak yang tidak lanjut lah seperti itu. Betul. Mereka banyak kerja. Nah terus kemudian di situ itu sudah tidak sekolah, ditambah mereka sering game online. Dan itu sering ngumpul kan itu di warung di daerah di sana itu, dan mereka itu di situ juga. Nah ditambah lagi itu ada tingkat-tingkat kriminal yang dilakukan anak-anak sekolah. Apa itu Pak? Misalnya berondol sawit. Iya. Kalau berondol sawit yang dari bawah masalah, terkadang mereka itu yang masih di bawah juga diambil. Iya. Dan juga ini pernah juga di sidang di kampung juga terkait maling singkong Bu. Itu kan kalau untuk tingkat anak sekolah sudah di luar batas wajar. Iya. Apalagi itu anak masih sekolah Bu. Nah, itu sudah pernah dipanggil oleh pihak desa. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ditambah di sini ada orang tuanya itu dibilang kurang kondusif, ya mungkin saya setuju. Karena apa? Ketika anaknya salah, mengapa harus dibela? Harusnya kan ketika anak salah harus aku memang anaknya salah dan harus diberikan sanksi atau teguran. Itulah Bu. Mungkin itulah dari faktor-faktor yang menyebabkan Rahmat nakal dari awal dari rumahnya juga. Bahkan guru BK-nya juga sudah pernah mengundang seperti itu Bu. Oh jadi si Rahmat ini dari keluarga mampu atau tidak mampu? Kalau dibilang mampu sekali tidak, tapi kalau dibilang tidak mampu sekali sebenarnya tidak juga, karena orang tua itu setidaknya masih ada kesibukan kerja sebagai guru. Seperti itu. Jadi kalau ya pokoknya kalau untuk kehidupan itu ya masih cukup lah, walaupun bukan orang kaya atau bukan orang tidak punya, tapi kami sama coba orang dia juga sangu, punya saku, walaupun tadi itu ada kenakalan dia juga punya seperti itu. Oh jadi si Rahmat ini bisa nggak ya Pak? Kalau misalnya kan si Rahmat ini kira-kira sangunya kan tetap jalan terus kan sangunya. Nah si Rahmat ini nakal mungkin karena tuntutan kebutuhan dia ingin seperti temennya. Ya nggak sih, dia itu pengen seperti temennya main game online, kemudian rokok nggak? Rokok kan gitu. Jadi kebutuhan dia yang seperti itu yang menuntut si Rahmat ini untuk kerja gitu kan? Iya nggak kira-kira? Ya benar juga ya tadi dari Ibu tadi. Jadi gini Bu, tadi kan lingkungannya dia supaya tidak sekolah, jelas kan kalau nggak sekolah kenapa nggak kerja? Iya betul. Nah, ditambah tadi itu gini saya ini yang belum kami telusuri oleh guru BK itu tentang judi sulap, kami belum tahu. Tapi yang pasti kalau sudah fakta itu di lapangan, dia itu pernah tadi melakukan hal tidak terpuji tadi itu uangnya itu untuk apa? Untuk beli apa yang untuk beli kuota yang untuk game online itu ya. Jadi itu tadi game online-nya di situ sehingga dia membutuhkan uang. Karena rokok tadi tadi memang sudah rokok. Kalau untuk narkoba memang belum, kita berharap tidak. Kalau judi slot sementara tidak. Tapi kalau untuk tadi yang Ibu tanyakan merokok, iya, game online ya seperti itu. Nah, awalnya untuk itu. Sejauh ini apa nih langkah-langkah yang sekolah lakukan, ya Pak Ino juga ya, untuk tabayun itu tadi kan sudah tabayun ya, sudah. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh sekolah sejauh ini loh ya, sejauh ini yang dilakukan kepada Rahmatnya gitu. Terima kasih Bu. Jadi kalau untuk pendekatan kita tidak kurang-kurang sebagai guru dari SD itu sudah pernah seperti hanya saja kalau
dulu di SD kan mungkin tidak seintens atau seketat di SMP. Iya. Nah, di SMP ini kita sudah dari kelas 7 itu bahwasanya itu sudah ada panggilan orang tua. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah guru BK. Iya. Kita juga hari Sabtu ada waktu kita sosialisasi tentang bullying Iya, dan sebagainya. Itu betul. kalau kita udah preventif dari sekolah. Nah, tidak pada anak itu kita pernah memanggil orang tuanya, tapi sayang sekali Bu, ketika ada permasalahan seperti ini orang tuanya sampai hari ini belum pernah datang ke sana. Tapi kalau guru ke sana, guru BK dan wali kelas sudah pernah ke sana tuh, seperti itu. Ya, kalau orang tetap menerima, cuma kan di situ kan kalau memang orang tuanya kooperatif, setidaknya menyempatkan ke sekolah supaya tahu seperti itu. Dan yang kedua itu juga di sini kita juga selalu mencari informasi terkait rahmat itu kepada rekan-rekan juga dan wali kelas. Kita memberikan wali kelas untuk Nah, sejauh ini sudah berapa kali guru BK dan guru-guru yang lain mengunjungi rumahnya Rahmat? Iya, jadi sekarang Rahmat kan kelas 8 Bu. Iya. Kalau untuk kelas 8 ini itu baru sekali, tapi kelas 7 dulu sudah lebih dari sekali. Itu Sudah berkoordinasi dengan orang tua ya? Sudah, hanya saja itu tadi kekurangan dari mungkin kami yang belum mungkin bisa meminta tolong, maksudnya orang tuanya sudah itu belum sampai kami belum bisa menghadirkan dia, tapi sudah ketemu di rumahnya. Iya. Karena ketika orang tidak bisa gini, kita sempatkan di sana sudah terkenal kelas 7. Iya. Nah, seperti itu. Jadi gini Pak, kan biasanya kan anak-anak sekarang kan memang seperti itu ya, luar biasa. Ya. Pokoknya media teknologi itu dampaknya luar biasa ketika anak tidak bisa menyaring kan. Nah, kemudian seharusnya tinggal bagaimana kita para orang tua, para guru itu mengarahkan, membimbing mereka supaya apa? Supaya mereka itu tidak salah kaprah untuk menggunakan hal demikian gitu. Nah, sejauh ini langkah yang seperti apa gitu yang sudah diambil untuk menanggulanginya? Misal seperti keagamaan ngasih rahmat gitu, kemudian ya pokoknya yang lain-lain kegiatan apa gitu. Terima kasih Bu. Jadi tadi kan usaha kita kepada orang ini sudah terus untuk preventif laginya usahakan adalah yang pertama adalah pembinaan di sekolah dari guru PA ya, profesi ya. Satu itu kita jadi untuk pembinaan akhlak anak-anak, kemudian mereka supaya anaknya bagus lah, baik dan juga ada sosialisasi dari BK tadi hari Sabtu di Jeddah seperti itu. Dan juga di sini kami juga untuk Rahmat itu wali kelas itu sering memantau bagaimana, dan saya sudah menyampaikan ke wali kelas juga bahwasanya wali kelas itu punya andil besar dalam kelasnya. Itu kalau ada apa silakan lapor. Iya, betul. Bukan hanya kelas kami kita kali maksudnya diusili oleh siapa, tapi kalau kalian juga seperti itu. Iya. Karena kan sekali lagi kan ya kasusnya itu tadi itu Rahmat itu suka mengganggu diganti marah. Karena dia mukul seperti itu. Iya. Apalagi orang tua kan sering untuk olok-olokan tuh. Ya kalau sampai orang tua dipanggil tidak diolok, utamanya cuma karena apa? Dia sudah nggak terima. Sebenarnya langkah yang diambil udah bagus ya, sudah tuh tadi luar biasa gitu kan. Tinggal mungkin lebih continue gitu, lebih berkomitmen lagi, lebih seringkan gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan gitu loh Pak, untuk mengingatkan, mendidiknya, membimbingnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misal sekolah bisa memastikan si Rahmat ini berangkat sekolah, ya kemungkinan besar kan ya bisa lebih baik lah gitu. Terus kemudian yang saya tanyakan untuk kedepannya nih, dukungan yang seperti apa yang sekolah inginkan gitu? Oh ya, terima kasih Bu. Jadi kalau untuk dari sekolah itu kan kita tidak kurang-kurang dengan pendekatan orang tua, dari wali kelas, guru BK, dan nanti ujungnya kepada kepala sekolah. Nah kami pun di sini juga berkoordinasi dengan desa ya. Karena dia pernah ada masalah dan problem di desa itu terkait hal tadi ya, sebetulnya itu kita tuh saling memantau dengan ketua RK, kebetulan rumah tidak jauh dengan Rahmat situ, jadi kita koordinasi dengan beliau. Kalau pas dia mau balik kepala desa kan dia kadang-kadang seperti itu, kita butuh koordinasi dari semua pihak seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa bekerja sendirian, kita ada kolaborasi di antara guru dan wali murid juga, orang tua tadi dan juga pihak desa seperti itu. Dan ini juga masyarakat juga Bu, karena kan dia kan sudah terlanjur di stempel tidak baik, jadi kita harus berkoordinasi dengan masyarakat adalah apa seperti itu. Jadi itulah tadi Bu, rencana kita yang pertama adalah tetap apabila
anaknya nanti bermasalah kita panggilan, pembinaan tetap terus, kemudian pemberian wali kelas, sosialisasi di guru BK, seperti itu yang kita harapkan nanti perubahannya kepada si Rahmat. Sebenarnya banyak orang untuk Rahmat, tapi untuk semuanya juga. Ya betul. Bagus Pak, bagus. Nah ya itu tadi yang diharapkan kan gitu. Jadi ada langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh sekolah kepada si Rahmat dan siswa yang lain gitu. Kemudian nih yang tadi sudah banyak dilaksanakan, kemudian tolok ukur apa nih kira-kira mau lebih dirutinkan lagi. Tadi kan kunjungannya masih sekali tuh, apa nih mau dirutinkan lagi kunjungan ke rumah Rahmatnya supaya apa, supaya orang tua tahu juga kesungguhan oh gurunya sayang sama Rahmat gitu loh. Jadi tadi untuk yang selanjutnya itu kan nanti ada kita tadi kan kita baru sekali ya baru sekali kita bisa lebih intensif ya, lagi yang 2 kali, 3 kali gitu. Setelah itu juga nanti di sini kita juga bisa, ini yang kami harapkan dan ingin segera dilaksanakan adalah sosialisasi kepada seluruh wali murid Bu. Wali murid ya. Wali murid kelas 7, 8, dan 9 ya betul. kita mengatasnamakan komite ya, karena itu bersama-sama ya. Jadi nanti ingin kita harapkan itu langkah aksinya akan kita nanti itu sosialisasi tentang perundungan dan semuanya. Jadi supaya nanti kita tetap ada sosialisasi pada siswa ada itu. Nah kepada wali murid ada supaya apa? Setidaknya itu orang tua itu bisa tahu oh sekolah itu open peduli dengan anak-anak kami gitu kan nanti. Jadi nanti kalau ada orang dipanggil berarti anakku ada sesuatu yang dibenar seperti itu. Supaya tahu nanti siapa tahu orang tua di rumah bilang ke anaknya, nak, le apa nduk, jangan ngomong. Kemarin bapak udah dipanggil seperti itu. Bagus. Itu yang akan kami laksanakan. Programnya. Kira-kira kapan nih Pak? Nah itu kami harap kayaknya hari Senin mungkin bisa Selasa undangan Rabu bisa kita laksanakan. Ditunggu lah ya Pak ya aksi nyatanya, pokoknya ditunggu ya lebih lanjutnya gitu. Gitu mungkin itu ya Pak. Iya. Bisa diambil kesimpulan lah ya. Iya Bu, di sini akhirnya saya menemukan setelah tertata urutan seperti ini, jadi semakin tercerahkan dan lebih bisa untuk kedepannya seperti itu. Jadi kami harapkan juga di sini, pokoknya RAM itu berubah dari tolak ukur tadi itu tadi Bu. Dia itu kalau 100% kayaknya masih sulit Bu. Dia itu sudah mulai mengurangi tingkah nakalnya, ganggu temennya itu mulai berkurang. Ibaratnya kalau 6 hari itu dipanggil itu hampir tiap hari paling sekali, sekali bahkan kalau tidak usah dipanggil seperti itu. Itulah betul apa yang kita laksanakan setelah nanti ada kegiatan seperti itu Bu. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Pak. Si Rahmatnya bisa berubah, gurunya bisa nyaman belajar dan mengajari anak-anaknya gitu kan Pak ya. Gitu. Seperti yang kami harapkan. Terima kasih Bu Sami atas ini atas coachingnya dari sini bisa apa Sani tanya jawab tadi. Saya sangat senang di sini dan peran saya itu lega Bu karena sini menemukan jawaban-jawaban dari apa solusi permasalahan yang saya dari sebagai guru pada anak itu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak. Terima kasih ya di sini. Saya izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak Lino ya. Luar biasa Allah. Alhamdulillah ya, di sini Bu Samiati sudah selesai melakukan agenda coaching dari beberapa hal penting tadi yang telah Ibu bicarakan dengan Pak Rino. Kira-kira apa yang menjadi kendala dari Bu Samiati untuk melakukan coaching tadi? Tetap Ibu, saya butuh keseriusan, butuh hadir sepenuhnya di percakapan antara saya dengan Pak Rino. Kemudian saya harus fokus mendengarkan cerita Pak Rino dengan seksama gitu kan. Tapi itu masih perlu saya tingkatkan lagi Bu. Iya. Kalau boleh saya menyampaikan beberapa catatan saya setelah melihat coaching Bu Samiati dengan Pak Rino tadi. Boleh ya Bu? Boleh. Bahwasannya yang pertama, dengan alur tirta itu Bu Samiati membawakannya sudah tidak terbalik-balik. Sudah tersampaikan tujuan dari coaching, identifikasinya sudah jelas, sudah ada rencana aksi, bahkan sudah ada tanggung jawab atau komitmennya. Nah memang
dalam hal ini terlihat Bu Samyati masih harus meningkatkan di bagian hadir penuh Iya. atau dengan mendengarkan Iya, tadi. betul. Terlihat bahwasannya tadi ada beberapa pernyataan yang sedang diungkapkan dengan Pak Rino. Bu Samyati ingin segera bertanya. Iya. Tapi untuk pertanyaan berbobot itu sudah sangat luar biasa. Pak Rino sudah tergali potensi-potensi yang harus diselesaikan. Nah, kemudian yang jadi perbedaan dari Bu Samyati dari praktik coaching kemarin dengan beneran coaching, apa Iya. yang menjadi perbedaan yang Ibu rasakan? Perbedaannya jauh ya Bu. Saya lebih siap untuk melakukan coaching dengan Pak Rino karena kemarin saya benar-benar tidak siap. Karena yang sekarang sudah menjadi sesi kedua, ya, saya sudah lebih siap intinya. Saya lebih siap dan saya bisa menggali permasalahan Pak Rino dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Rino bisa lebih terbuka kepada saya. Keren sekali Bu Samyati. Harapan saya untuk kedepannya Bu Samyati konsisten menyiapkan diri untuk selalu siap menjadi seorang coach dan mencukupi 3 hal pokok dari persyaratan coach, yaitu present, kemudian mendengarkan, menjadi pendengar yang sabar, dan yang terakhir adalah dapat memunculkan keterbukaan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Samyati, sebelum kita akhiri sesi saya sebagai observer ini, mungkin ada yang akan Ibu sampaikan? Monggo. Terima kasih Bu An sudah mengamati saya dengan Pak Rino. Jadi saya tahu apa nih yang kurang dari saya sehingga saya ke depannya bisa saya lebih perbaiki dan saya kembangkan lagi. Terima kasih banyak Bu An. Ini udah sekaligus Bu Samyati melakukan refleksi diri ya. Iya betul, betul sekali, betul. Sukses selalu Bu Samyati. Ibu. Jangan sungkan untuk selalu menghubungi saya atau rekan-rekan lainnya. Siap. Yang tujuannya untuk meningkatkan pengembangan atau kapasitas diri kita Siap. sebagai seorang pendidik. Kita cukupkan ya Bu dengan mengucap lafaz syukur, yaitu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu An. Sama-sama.